Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada sahabat, teman, guru dan prasekolah. Nama saya Yendri Sarman, Kepala Sekolah SDN 01 Batam Kota. Kali ini saya ingin berbagi praktek baik tentang pengelolaan satuan pendidikan, khususnya bagaimana cara menangani tentang pengelolaan sampah. Adapun tema yang saya ambil pada hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya pengelolaan sampah dengan metode 3R. Adapun judul yang saya kembangkan adalah transformasi sampah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, berawal dari judul tadi, tentu banyak hal yang perlu saya sampaikan, permasalahan yang ada di sekolah. Teknik saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah menggunakan strategi STAR. STAR itu adalah situasi, kemudian tantangan, kemudian aksi, dan refleksi. Nah, situasi yang saya hadapi pada saat ini, di mana di sekolah kami ini sampah begitu banyak, karena siswa kami lebih kurang 1.200 lebih. Tentu anak-anak setiap hari jajan dan membuang sampah. Padahal tong sampah sudah disiapkan. Kemudian volume sampah hari demi hari selalu meningkat. Tidak ada sedikit pun ada penurunan. Inilah yang menjadi pemikiran bagi saya selaku pimpinan sekolah, bagaimana cara untuk mengurangi volume sampah yang ada di sekolah kami ini. Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri, saya menggunakan melalui tim dengan melibatkan beberapa orang guru, orang tua siswa, dan siswa atau peserta didik juga. Nah, kami mengadakan rapat pertemuan dengan mereka untuk memecahkan permasalahan yang kami hadapi. Tentu banyak pemikiran atau ide atau gagasan yang perlu kami minta kepada kawan-kawan. Nah, inilah sebuah situasi yang ada di sekolah kami, di mana volume sampah kalau saya lihat setiap hari itu luar biasa, Bapak Ibu. Kadang-kadang itu satu hari aja bisa menghasilkan 8 tong atau katakanlah 8 bungkus sampah ya, yang bertumpuk di tong sampah itu. Nah, disitulah saya mulai berpikir bagaimana cara mengurai atau mengurangi sampah tersebut. Nah, tentu inilah yang saya ambil metodenya, yaitu pengelolaan sampah dengan metode 3R. 3R ini barangkali Bapak Ibu sudah bisa mengetahui tekniknya. Tantangan kedua, kebiasaan siswa kita untuk membuang sampah itu belum terbiasa. Yang ketiga, pembiasaan mereka untuk membawa bekal masih belum. Artinya orang tua belum membiasakan diri untuk membawa bekal dari rumah. Nah, adapun aksi yang sudah kami lakukan Bapak Ibu kepada anak-anak, pertama kami memberikan sosialisasi kepada anak-anak, kepada orang tua. Kalau kepada orang tua, kami menyampaikan melalui surat edaran atau himbauan kepada mereka. Cara yang pertama kami lakukan himbauan pada anak kita untuk mengurangi volume sampah agar mereka nanti bisa ya melakukan ini. Pertama, mereka kami anjurkan membawa bekal dari rumah seperti minum, membawa air minum, kemudian juga bawa bekal seperti makanan. Yang kedua, yaitu dengan menekan bagaimana anak ini bisa, kalau jajan ke sekolah, itu di kantin harus menyediakan tempat. Nah, dengan cara seperti itu, maka volume sampah juga akan berkurang. Yang ketiga, kami menganjurkan ya mengurangi tong-tong sampah di sekolah. Apa tujuannya? Dengan mengurangi tong sampah di sekolah, anak akan terbiasa
bagaimana mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu. Jadi dengan cara seperti ini, kami kemarin di awal Januari, kami sudah membuat program. Bagaimana program itu berbunyi adalah Sekolahku Bersih Tanpa Tong Sampah. Aksi yang kedua, kami lakukan bagaimana mengolah sampah ini juga dengan baik atau menghasilkan produk yang baik. Setelah itu kami lakukan, kami mengajak anak-anak bagaimana memanfaatkan sampah plastik tersebut menjadi barang yang berguna. Contoh, ketika mereka habis jajan di kantin, itu ada bungkus-bungkus plastiknya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada bekas-bekas botol plastik. Nah, kita ajarkan pada mereka untuk memilah sampah terlebih dahulu. Nah, berikut aksi yang kedua, bagaimana sampah plastik tadi bisa berguna. Kami membuat suatu karya inovatif, yaitu membuat gapura sekolah dengan membuat eco-brick, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, tidak hanya di eco-brick, kami bergerak juga bagaimana kepada siswa ya untuk belajar menanam sayur, Bapak Ibu. Nah, menanam sayur ini dengan menggunakan media dari kaleng-kaleng bekas. Kaleng-kaleng bekas, apakah kaleng-kaleng bekas yang ada di sekolah atau kaleng-kaleng bekas yang ada dari rumah. Apa hasilnya, Ibu? Alhamdulillah, kemarin kelas 6 itu, Ibu, mereka belajar menanam hidroponik menggunakan media kaleng-kaleng cat. Nah, di dalamnya diisi air, kemudian di atas itu dikasih saringan bekas dari rumah juga, itu dibibitkan. Nah, ini hasilnya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, inovasi dari kami juga yang kami dapatkan, yaitu kelas 6 belajar membuat hidroponik juga dengan bekas minuman yang dibuat dari mereka, seperti botol aqua. Nah, ini mereka menggunakan media ini air juga. Kemudian ada sumbu yang dimasukkan ke dalam, lalu nanti dikasih air tanah ke atas. Nah, salah satu harapan saya, Bapak Ibu, mereka memiliki salah satu perilaku yang positif. Perilaku yang positif itu tidak membuang sampah sembarangan, kemudian meletakkan sampah itu sesuai pada tempatnya. Demikianlah paparan hasil karya kami pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Almira Dinka dari kelas 6A. Oke. Nah, Cahaya ada sini sudah berapa tahun di sekolah? Selama 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, kemudian dulu pada waktu saya masuk ke sekolah di sini, bagaimana kondisi sekolahnya, gimana sampahnya? Sampahnya mulai kayak banyak yang gimana gitu. Serak ya? Paginya bersih, kadang-kadang siangnya sudah mendapatkan. Bagaimana program yang sudah disosialisasikan oleh kepala sekolah? Kepala sekolahnya itu kreatif. Dia mengajak kami untuk membuang sampah sesuai jenisnya, lalu mengajak kami juga untuk memilah sampah seperti membuat tanaman hidroponik dan membuat eco-brick. Ya, kemudian sekarang dampaknya gimana terhadap lingkungan sekolah sekarang? Terlihat menjadi lebih nyaman, asri dan enak dilihat. Oke, terima kasih ya, saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Loli. Saya wali siswa kelas 4B atas nama Zakira Tani. Beberapa waktu yang lalu, sekolah ini kebersihannya sangat sekarang. Kepala sekolah telah menerapkan kepada siswa untuk memilah-milah sampah. Sekolah juga mensosialisasikan kepada kami, wali siswa, melalui surat. Atau kami waktu rapat di sekolah, kami diberi pengarahan untuk membantu anak-anak mengelola sampah. Alhamdulillah, sekolah anak saya sudah makin bersih, makin rapi, sehingga anak saya itu semakin cinta dengan sekolahnya. Dia semakin bersemangat untuk berangkat ke sekolah karena sekolahnya sudah bersih dan indah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.